Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dan teman saya Miftahul Jana dengan dosen Fauzia Setiani SEMM, dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 semester 4. Di sini kami akan menganalisis mengapa produk Nokia kalah bersaing dengan produk lain sehingga menjadi bangkrut atau failit. Nokia merupakan sebuah brand yang sempat merajai pasar telepon seluler di tahun 2000-an. Game ular, baterai tahan lama, dan tahan banting merupakan 3 ciri khas di zamannya. Dilansir dari kedaitekno.com, Nokia merupakan perusahaan asal Finlandia yang sempat menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar di Finlandia dan dunia. Pada tahun 1865, Fredrik Idesta mendirikan perusahaan penggiling kayu yang bernama Nokia. Kata Nokia sendiri diambil dari nama sebuah kelompok sosial yang tinggal di Finlandia Selatan. Kemudian, pada tahun 1950, Nokia mulai membangun divisi elektronik sebab Nokia melihat bahwa industri elektronik menjanjikan masa depan yang cemerlang. Pendirian divisi ini merupakan permulaan terjunnya Nokia ke dalam industri telekomunikasi. Kesuksesan Nokia tak didapatkan dengan instan, namun melewati proses trial error yang panjang. Nokia melakukan kekeliruan dan belajar dari kekeliruan-kekeliruan tersebut, sehingga Nokia sanggup menciptakan inovasi yang membuat mereka menguasai pasar genggam. Nokia sanggup menciptakan inovasi yang membuat mereka menguasai pasar telepon genggam selama 14 tahun sebelum tahtanya direbut oleh Samsung. Pada era kejayaannya, Nokia banyak mengeluarkan produk telepon genggam dengan model yang baru dalam waktu yang tak terlalu jauh dan diterima dengan respon positif oleh pasar. Tahun 1981, Nokia sukses meluncurkan produk bernama Nordic Mobile Telephony atau NMT. NMT adalah jaringan seluler multinasional yang pertama di dunia. Karena itu, sepanjang dekade 1980-an, NMT dikenal ke sejumlah negara yang memperoleh sambutan yang luar biasa, yakni sebesar 2100 seri telepon seluler Nokia. Sasaran penjualan sebanyak 500.000 unit sukses ditempuh pada tahun 1994 dengan karyawan sebanyak 54.000 orang, terjual di 130 negara. Nokia menjadi produsen telepon seluler terbesar di dunia pada tahun 1998. Konsentrasi Nokia pada telekomunikasi dan investasi dalam teknologi GSM sudah membuat perusahaan menjadi pemimpin telepon seluler di dunia. Tetapi, Nokia tidak selamanya berjaya. Pada awal 2010, ketatnya kompetisi produk telepon seluler di dunia membuat Nokia terus-menerus mengalami kemunduran. Nokia yang terus-menerus mengalami kerugian sampai pada akhirnya 25 April 2014, Nokia sah diakuisisi oleh Microsoft yang lalu mengakhiri kejayaan Nokia, perusahaan dalam bisnis telepon seluler selama 34 tahun. Lalu, apa saja alasan bangkrutnya Nokia? Tentu ada banyak elemen penyebab yang cukup rumit. Ada 2 faktor yang menyebabkan Nokia bangkrut, yaitu faktor internal dan eksternal. Alasan dari faktor internal yaitu 1. Lingkungan kerja yang kurang sehat. Manajer level tengah tidak memberitahu keadaan sebenarnya kepada manajer level atas. Ini karena adanya ancaman pemecatan jika laporan penjualan gagal memenuhi target. Ditambah dengan tudingan manajer level tengah kurang ambisius untuk mencapai target. Yang kedua, manajer kurang kompeten. Manajer level atas Nokia disebut kurang kompeten dalam urusan teknis, sehingga memenuhi cara mereka mengevaluasi kualitas teknologi buatan mereka dalam menentukan target dan kepuasan. Sementara di Apple, posisi pimpinan diisi oleh para teknisi berpengalaman. Yang ketiga, terlalu fokus pada Symbian. Nokia terlalu fokus mengembangkan Symbian tanpa menghasilkan inovasi yang berarti dan seolah menganggap remeh teknologi baru yang sedang naik daun seperti iOS dan Android. Yang keempat, tidak ada prospek untuk masa depan. Nokia seringkali menjadi pencetus dalam meluncurkan produk terkini, tetapi tanpa prospek masa depan yang jelas. Nokia gagal mengantisipasi, memahami, atau menyesuaikan diri untuk menghadapi perubahan zaman. Yang kelima, kegagalan Windows Phone. Pada akhirnya, Nokia seperti sadar bahwa Symbian amat sangat tertinggal dari Android dan iOS. Namun, taktik mengganti Symbian dengan Windows Phone 8 milik Microsoft tidak berhasil dan menyia-nyiakan hasil riset dan pengembangan Symbian yang sudah memakan banyak biaya dan tenaga. Selain faktor internal, ada juga faktor-faktor eksternal di luar kendali Nokia yang menyebabkan kebangkrutan. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain: yang pertama, smartphone booming.
Semenjak pertama kali munculnya smartphone iPhone dan Android, pengguna mobile phone sangat cepat dalam melakukan transisi ke smartphone dan meninggalkan ponsel Nokia. Yang kedua, ekosistem smartphone. Ekosistem Android dan iOS sangat mudah dipelajari, sehingga menarik minat banyak developer untuk membuat aplikasi di platform tersebut. Alhasil, ada banyak pilihan ragam aplikasi bagi pengguna Android dan iOS, sedangkan pada Nokia dengan Symbian atau Windows Phone berbanding terbalik. Tak banyak pilihan aplikasi yang tersedia. Yang ketiga, smartphone murah. Vendor smartphone Cina seperti Huawei, ZTE, dan Korea seperti Samsung, LG mengeluarkan smartphone low cost untuk menyaingi kerajaan Nokia di negara berkembang. Yang keempat, persaingan bebas. Persaingan bebas membuat seluruh perusahaan termasuk Nokia berkompetisi ketat dengan perusahaan lain. Yang tercepat, termurah, dan terbaiklah yang akan menang. Dan yang terakhir, yang kelima, collaborative innovation. Samsung dari awal sadar tidak akan sanggup melawan kompetensi software Apple. Karena itu, langsung berkolaborasi dengan software Android milik Google. Sedangkan Nokia dinilai sangat terlambat saat mengambil keputusan untuk berkolaborasi dengan Microsoft. Kesimpulannya, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Pepatah itu benar adanya jika bisa mempelajari apa yang membuat kegagalan itu terjadi dan tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Namun, dalam berbisnis, alangkah lebih baiknya ketika kegagalan bisa diminimalkan. Karena semakin besar kegagalan yang didapatkan, maka bisnis akan semakin tenggelam dan semakin sulit untuk bisa bangkit kembali nantinya. Bagi pebisnis, terutama di bidang mobile teknologi, pasti mengenal brand Nokia yang kini sudah tidak terdengar lagi namanya di pasaran. Ada yang menyebutkan bahwa Nokia terlena sehingga gagal untuk melakukan inovasi, dan mereka terlalu lama tidur bersama kesuksesan yang mereka raih di masa lalu. Kemudian ketika masa modern merubah segalanya, Nokia sudah terlambat untuk menyadari bahwa perusahaan sudah terlalu lama diam, meremehkan perusahaan kecil yang sekarang kemudian merajai industri. Jika bicara mengenai ponsel, agaknya mustahil mengesampingkan nama Nokia, sebab kini Nokia seolah bangkrut. Pada masanya, yakni awal tahun 2000, produk buatan mereka selalu yang terlaris di pasaran. Bahkan, perusahaan asal Finlandia itu digadang-gadang sebagai pelopor utama di bidang teknologi komunikasi. Namun, masa jaya Nokia tak berlangsung selamanya. Seiring munculnya para pesaing baru, penjualan mereka mulai menurun drastis, hingga membuat Nokia bangkrut. Puncaknya, pada dekade kedua tahun milenium, ketika Android mulai menjajah pasar, merek yang telah berdiri sejak 1865 itu perlahan kehabisan napas dan memecat banyak karyawannya. Nokia sangat sadar akan ancaman orang lain kala itu, seperti ciri-ciri perusahaan akan bangkrut. Demikian penjelasan mengenai alasan-alasan atau penyebab-penyebab bangkrutnya perusahaan Nokia. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.